Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di video kali ini kembali saya akan membahas cerita tentang para penyihir Jujutsu dalam manga Jujutsu Kaisen chapter 99 sampai 100. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal kisah manga Jujutsu Kaisen chapter 99 dibuka dengan cerita betapa sangat marahnya penyihir Jujutsu tingkat 1 Nanami Kento kepada para iblis ketika mendapatkan sebuah fakta bahwa dua orang yang ia kenal dan sangat dekat dengannya, yakni sebelumnya ada Yuhaibara lalu sekarang Kyota Ijichi, telah tewas dibunuh oleh mereka. Kemudian di panel selanjutnya diperlihatkan momen percakapan singkat antara Nobara Kushigaki, Akarinita, dan Maki Zenin sebelum kedua gadis tersebut berpapasan dengan Haruta Shigemo. Pada saat itu, Nobara Kushigaki memberitahukan dengan detail seniornya yaitu Maki Zenin bahwa Ijichi sepertinya diserang ketika dia menelpon Nita. Dan itu kemungkinan setelah Ijichi berpisah dengan kelompok Fushiguro. Menurutnya, jika Ijichi sendirian, maka itu bisa jadi gawat. Menanggapi hal tersebut, di tengah gencarnya serangan para kutukan dan manusia mutan kepada warga sipil, Maki Zenin pun memerintahkan Nobara Kushigaki untuk mengajak Akarinita menuju lokasi Kyotaka Ijichi. Sementara dirinya sendiri akan mengatasi masalah yang ada di sini. Sialnya, perjalanan Nobara dan Nita pun ke lokasi Ijichi terhambat. Karena mereka berdua tiba-tiba berpapasan dengan salah satu sekutu dari Geto Suguru yaitu Haruta Shigemo. Pengguna kutukan tersebut pun berkata bahwa dirinya sangat senang dan dirinya sudah bosan hanya bertemu dengan laki-laki terus. Di sisi lain, Nobara Kushigaki pun berbisik-bisik meminta Nita untuk berpura-pura bersembunyi di Bunkamura tapi kemudian pergi melalui Tokyo. Ia pun menjelaskan dari apa yang pria itu katakan, kemungkinan pria tersebut sudah mengalahkan Ijichi. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Haruta Shigemo melempar pedangnya ke arah Nobara dan Nita. Melihat hal tersebut, Nobara pun dengan sigap langsung menangkis pedang itu menggunakan senjata palunya. Sementara Nita sendiri berlari ke arah samping sesuai apa yang diperintahkan oleh Nobara sebelumnya. Sembari menghampiri Shigemo, setelah dirinya melihat bagaimana cara musuhnya itu bertarung, Nobara pun menduga kalau kemungkinan Shigemo adalah petarung jarak menengah. Nobara juga menganggap bodoh lawannya tersebut karena sudah membuang senjatanya begitu saja. Lalu ketika Nobara mencoba menyerangnya secara langsung, dengan sigap Shigemo pun berhasil menghindari serangan tersebut. Hebatnya lagi, Shigemo pun dengan cepat dapat mengetahui bahwa Akarinita itu sebenarnya tidak bersembunyi. Kemungkinan informasi ini ia dapatkan dari senjata pedangnya yang kini sedang membuntuti wakil manajer itu dari belakang. Mengetahui hal tersebut, Shigemo pun berlari dengan cepat untuk mengejar targetnya tersebut. Setelah sampai di lokasi, ternyata Akarinita sudah tergeletak di lantai sembari menahan rasa sakitnya. Lalu, Shigemo pun menambah kesakitannya tersebut dengan cara menendang perutnya dengan keras. Tak terima akan perlakuannya, Nobara pun mencoba menyerang Shigemo kembali dengan memukulkan senjata palunya. Akan tetapi, pada saat akan melakukannya, tiba-tiba Nobara terkejut karena melihat pedang yang sebelumnya dibuangnya, kini tiba-tiba jatuh dari atas. Sialnya lagi, Nobara pun kali ini mendapatkan serangan fatal yang bisa membuatnya sama sekali tak bisa berdiri. Hal itu terjadi lantaran Shigemo terus-menerus menyerang titik kelemahannya dengan presisi yang tinggi. Shigemo pun berkata, "Kau sudah jadi lebih kuat sejak kita terakhir bertemu kan? Aku hampir tak mengenalimu. Tapi, kita tidak hidup di dunia di mana kau bisa menang hanya dengan menjadi kuat, khususnya saat kau melawan teknik kutukanku." Nah, teman-teman, sebenarnya di sini saya bahkan mungkin semuanya belum ada yang tahu pasti tentang teknik macam apa yang dimiliki oleh si Haruta Shigemo ini. Karena Haruta Shigemo sendiri sepertinya masih menerka-nerka tentang tekniknya tersebut. Tapi yang pasti Mimin menduga kalau pedang Shigemo ini sepertinya memiliki jiwa sendiri. Karena pedang ini terlihat bisa berjalan sendiri ketika Shigemo berbicara dengan Nobara. Balik lagi ke cerita. Kali ini untuk mengulur-ngulur waktu, Nobara pun terlihat terus-menerus mengajak bicara musuhnya tersebut. Walaupun pada akhirnya Shigemo pun tetap saja menyakiti Akarinita.
Lalu ketika Nobara dengan sekuat tenaga berusaha berdiri untuk menyelamatkan Akarinita, tiba-tiba baik Nobara ataupun Shigemo keduanya merasakan kedatangan seseorang dengan energi kutukan yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah penyihir tingkat 1 Nanami Kento. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita diperlihatkan Nanami Kento berjalan mendekati Shigemo sambil membalut tangannya dengan dasi. Melihat hal tersebut, Shigemo pun mencoba menghentikan langkah Nanami dengan mengatakan bahwa dirinya sudah menyandra Akarinita. Pada saat Shigemo mencoba menusuk kembali Nita dengan pedangnya, ia pun mulai sadar kalau ternyata sandranya tersebut telah melarikan diri. Tak berhenti sampai di situ, ketika Shigemo melihat Akarinita yang sedang melarikan diri, tiba-tiba Nanami Kento sudah berada tepat di belakang tubuhnya. Nanami pun berkata, "Di mana dan ada berapa jumlah kalian?" Sembari menyebutkan pedangnya, Shigemo pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Setelah itu, Shigemo pun mencoba menendang perut Nanami dengan menggunakan kakinya. Akan tetapi, ketika ia menendang perut Nanami, ia merasa seakan-akan sedang menendang sebuah benteng batu yang sangat keras. Ia juga terkejut karena Nanami ini bahkan tidak mengelak. Selain itu, Nanami pun tak terluka setelah sebelumnya bahunya ditebas. Kemudian sembari memegangi kaki Shigemo, Nanami pun kembali bertanya di mana dan berapa jumlah kalian. Dan lagi-lagi Shigemo pun ngeyel tidak mau menjawabnya. Oleh karena itu, kali ini Nanami pun tak punya pilihan selain menghabisi Shigemo menggunakan teknik kutukannya. Walaupun terpental sangat keras, namun Shigemo berhasil bertahan berkat teknik kutukannya. Lalu ketika dia berniat ingin kabur, lagi-lagi Nanami pun sudah berada dekat dengan posisinya sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Kemudian Nanami pun kembali mengulangi pertanyaannya yang sama. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, Shigemo pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Nah, pokoknya bisa dibilang nasib Shigemo ini benar-benar apes guys. Karena menemukan lawan yang tidak sepadan. Apesnya lagi, pedang kesayangannya malah dipalu oleh si Nobara di dinding sehingga Shigemo pun tidak bisa berbuat banyak. Apalagi setelah Nanami tahu kalau Shigemo ini yang sudah membunuh para manajer, membuat si Nanami pun makin murka. Lalu dengan kekuatan penuh, Nanami pun menendang Shigemo hingga terpental sangat jauh. Hal itu pun akhirnya membuat Shigemo tumbang. Setelah mengalahkan Shigemo, Nanami pun lalu mengajak Nobara untuk bersama-sama mencari Akarinita. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan pada saat Itadori bergegas pergi menuju lokasi stasiun, tiba-tiba dia melihat para kutukan dan manusia mutan sedang menyerang warga sipil. Melihat hal tersebut, ia pun menjadi dilema karena di satu sisi dia tidak bisa mengabaikan mereka dan di sisi lain dia tidak ada waktu untuk menyelamatkan semuanya. Namun tak lama kemudian, akhirnya permasalahan tersebut pun dapat teratasi karena di sana ia bertemu dengan sempainya yakni Inomaki Toge. Lalu di panel terakhir diperlihatkan pada jam 10.10 malam, Itadori diceritakan memasuki stasiun Shibuya. Di sana, dia telah ditunggu oleh seseorang yang sangat dendam terhadapnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 99 sampai 100. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.